Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini aku akan membahas materi salah satu dari mata kuliah Hukum Islam, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam berdasarkan ijtihad dalam metode qiyas, fatwa sahabat, istihsan, istisab, urf, dan yang satu lagi itu adalah metode ijtihad berdasarkan masalah musalah. Nah, teman-teman, langsung aja nih kita masuk ke materi pertama. Jadi kita sebelum membahas metodenya, metode ijtihad ini, kita akan mengetahui dulu apa sih itu ijtihad ya, teman-teman. Jadi di sini ada pengertian ijtihad menurut beberapa pengertian. Yang pertama ada dari Kamus Besar Bahasa Arab. Ijtihad itu berasal dari kata jahada yang artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Nah, adapun ijtihad itu menurut terminologi. Pakar usul fikih adalah mengerahkan kekuatan maksimal untuk sampai pada kesimpulan pengetahuan tentang suatu hukum syar'i yang aplikatif dari dalilnya yang rinci dengan cara menggali hukum istinbat al-hukum dari sumbernya. Nah, dari kata dengan cara menggali hukum istinbat al-hukum dari sumbernya, yang merupakan bentuk penegasan dari makna mengambil hukum dari dalilnya, maksudnya itu adalah seseorang yang sedang mencari hukum tersebut hanya mengetahuinya dengan merujuk pada sumber yang asli, bukan dari sumber lain atau bahkan bertaklid pada orang lain. Jadi maksudnya itu dari kata menggali hukum itu seseorang itu mencari hukumnya itu benar-benar gitu mengetahuinya dan merujuk dari sumber yang asli kayak misalnya dulu ada peristiwanya gitu tuh kan sumber aslinya tuh di peristiwa yang zaman dulu misalnya ada pada zaman Nabi Muhammad, zaman Rasulullah gitu kan. Nah, bukan dari sumber lain yang sumber asal-asalan gitu. Jadi kan di kemajuan apa namanya di kemajuan zaman gitu kan pasti banyak banget peristiwa-peristiwa baru yang muncul sehingga pakar hukum gitu ya, ulama-ulama gitu kan tentunya harus menentukan hukum apakah diperbolehkan atau tidak. Nah, untuk menentukan tersebut dibutuhkanlah ijtihad. Nah, ijtihad ini artinya ya itu menentukan hukum yang bener-bener melalui sumbernya gitu, bukan dari sumber lain atau dari kata-kata orang lain yang nggak tahu gitu. Nah, selanjutnya kalau dikaitkan dengan hukum, ijtihad itu adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada yang dilakukan oleh orang ahli hukum yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi, kalau dikaitkan dengan hukum, tentunya yang melakukan ijtihad ini adalah ahli hukum, di mana harus memenuhi syarat gitu. Jadi, yang melakukan ijtihad ini disebut mujtahid. Nah, merumuskan gagasannya itu ketentuannya itu jelas gitu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah atau dari peristiwa yang sebelumnya sudah ada gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi ijtihad. Jadi, dari urgensi upaya ijtihad ini, kita bisa mengetahui fungsi ijtihad itu sendiri yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, yaitu nih, yang pertama ada fungsi al-ruju atau al-i'adah, yang disebut juga kembali. Yakni mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokok, yakni Al-Quran dan Sunnah Solihah, dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan. Nah, yang kedua ada fungsi al-ihya, di mana itu al-ihya itu artinya kehidupan, dan kita bisa ketahui bahwa maksudnya itu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman. Nah, kan maksudnya menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam. Kan kalau di semakin kemajuan zaman tadi kan banyak peristiwa baru di mana kita harus kembali gitu ya, membangun semangat terus nilai-nilai yang mungkin udah redam gitu tuh untuk menghadapi peristiwa-peristiwa baru di perkembangan zaman ini. Ya, yang ketiga, yang terakhir ini ada fungsi al-inabah.
yang al-inabah ini yang artinya pembenahan, yaitu membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya. Nah, fungsi al-inabah ini tuh membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi zaman dulu gitu ya oleh ulama. Terus dimungkinkan pada zaman dahulu tuh memang udah ada tuh. Oke, selanjutnya kita masuk nih. Baru kalau kita sudah mengetahui ijtihad itu apa, sekarang kita masuk ke materi tentang metode ijtihad dalam hukum Islam. Yang pertama ada metode kias. Nah, kias ini artinya menggabungkan atau menyamakan. Maksudnya itu menetapkan suatu hukum, suatu perkara yang baru dan belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Nah, jadi maksud kias ini tuh sebenarnya apa ya, kayak hukumnya itu belum ada pada zaman dahulu, cuman ada kesamaan di peristiwa zaman dahulu atau di hukum zaman dahulu sehingga diperlukanlah kias gitu. Kias itu untuk menentukan hukum namun yang benar-benar belum ada gitu. Nah, contohnya ini ada pada surat Al-Isra ayat 23. Dikatakan bahwa perkataan kepada kedua orang tua itu tidak diperbolehkan karena dianggap meremehkan atau menghina, apalagi sampai memukulnya karena sama-sama menyakiti hati orang tua. Nah, jadi apa ya, kata itu sama aja kayak kita tuh menghina dan memukul kedua orang tua kita, makanya gak boleh gitu tuh di dalam Al-Isra itu kan. Dari kata aja itu tuh nggak boleh, apalagi kita menghina atau memukul orang tua, kayak sama aja kita tuh menyakiti hati kedua orang tua dengan cuman ngomong kata jadi dalam surat Al-Isra tidak diperbolehkan. Nah, terus yang kedua di sini ada metode ijtihad, yaitu fatwa sahabat. Dari fatwa sahabat ini, fatwa sahabat itu punya arti yang menurut sebagian ulama usul fikih merujuk pada pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang suatu hukumnya yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka. Jadi di sini tuh metode ijtihad para fatwa sahabat ini tuh ya apa ya? Jadi para sahabatnya ini yang menentukan hukumnya gitu tuh. Hukum yang nggak jelas, nggak ditegaskan di dalam Al-Quran. Jadi misalnya ada suatu peristiwa pada zaman sahabat yang gak jelas hukumnya apa di dalam Al-Quran, lalu para sahabat ini bermusyawarah untuk menentukan hukumnya gitu. Jadi pendapat-pendapat para sahabat. Contohnya ini ada keputusan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengenai beberapa orang nenek yang bersama-sama mendapat warisan 1/6 harta peninggalan yang dibagikan kepada mereka secara merata. Dalam hal ini tidak ada seorang sahabat pun yang menentang keputusan Abu Bakar tersebut. Jadi waktu zaman Khalifah Abu Bakar gitu ya, Abu Bakar nih menerapkan fatwa sahabat ini gitu ya, dimana waktu itu ada ada beberapa orang nenek yang mendapatkan warisan 1/6 harta. Terus kemudian Abu Bakar tuh menentukan gimana nih nenek tersebut nih warisannya dapat berapa gitu. Nah, para sahabat yang lainnya tuh udah setuju, maka dari itu nggak menentang keputusan Abu Bakar tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada metode istihsan. Nah, teman-teman, istihsan itu menurut bahasa berarti memandang baik sesuatu. Sedangkan menurut istilah, istihsan itu ialah meninggalkan ketentuan kias yang jelas ilahnya dan menggunakan kias yang samar ilahnya. Dari segi etimologi, istihsan berarti menilai sesuatu dengan yang baik. Sedangkan istilah menurut usul fikih terdapat beberapa
definisi yang dikemukakan para ulama. Antara lain yang pertama itu ada menurut Al-Bazdawi. Nah, si Al-Bazdawi ini tuh beralih bahwa si istisan itu adalah konsekuensi suatu kias kepada model kias yang lain yang lebih kuat dari kias yang pertama. Terus yang kedua menurut Imam Malik, yaitu istisan menerapkan yang terkuat di antara kedua dalil atau menggunakan prinsip kemaslahatan yang bersifat parsial dalam posisi yang bertentangan dengan dalil yang bersifat umum. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari sekian pengertian tadi yang di atas tuh dapat disimpulkan bahwa istisan itu perpindahan dari satu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syara kepada hukum lain karena ada dalil syara yang mengharuskan melakukan perpindahan ini sesuai dengan jiwa syariah Islam. Nah, ada contohnya nih. Contoh istisan itu ada menurut mazhab Hanafi, di mana katanya di mazhab Hanafi itu sisa minuman burung buas seperti sisa burung elang, burung gagak, dan sebagian burung lainnya yang yang buas adalah suci dan halal diminum. Jadi bekas burung buas itu suci dan kita tuh halal meminum bekas burung tersebut. Nah, hal ini tuh ditetapkan dengan istisab. Oke, selanjutnya ada metode istisab. Terdapat beberapa definisi istisab yang dikemukakan ulama. Antara lain yang pertama itu menurut Asy-Syaukani. Beliau itu menentukan istisab itu adalah tetap berlakunya suatu keadaan selama belum ada yang mengubahnya. Lalu yang kedua menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Beliau ini katanya istisab itu mengukuhkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau mengasihkan suatu hukum yang tidak ada sampai terdapat dalil lain yang mengubah keadaan tersebut. Oke, jadi yang dimaksud Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ini di mana mengukuhkan berlakunya hukum yang telah ada dan mengasingkan hukum yang tidak ada gitu. Jadi ya diberlakukan hukum yang udah ada dan ya udah diasingkan dan dijauhi hukum yang nggak ada sampai ada dalil baru yang benar-benar itu menggambarkan hukum yang benar-benar begitu. Yang ketiga ada menurut Ibn Hazm. Tetap berlakunya suatu hukum didasarkan atas nas sampai ada dalil yang menyatakan berubahnya hukum tersebut. Nah, sama-sama ya kayak menurut Ibnu Al-Qayyim di mana menunggu adanya hukum yang benar-benar benar gitu, benar-benar akurat gitu. Nah, dari ketiga definisi tadi ya yang menurut para ulama itu dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan istisab itu memiliki beberapa unsur ketentuan. Nah, yang pertama, setiap hukum yang telah ada pada masa lalu, baik dalam bentuk isbat, pengukuhan suatu hukum, maupun dalam bentuk nafi, penegasan hukum, maka hukum tersebut dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang. Yang kedua, perubahan hukum yang ada hanya dapat terjadi jika terdapat dalil yang mengubahnya. Yang ketiga, berbeda dengan ulama lainnya, Ibnu Hazm menegaskan pengakuan terhadap berlakunya hukum. Ya, terdapat berlakunya hukum di masa lalu harus berdasarkan dalil nas. Contohnya di sini tuh ada bila seseorang tuh tadi pagi udah wudhu untuk sholat subuh ya. Nah, maka keadaan tersebut masih diperhitungkan keberadaannya. Pada waktu ia akan melaksanakan sholat duha, maka ia tidak perlu berwudu kembali selama tidak ada bukti dan tanda-tanda bahwa wudunya telah batal. Jadi kalau misalnya kita nih menjalankan sholat subuh kan, wudu, nah, terus pas sholat duha, nih kita rasanya nggak merasa batal gitu kan, nggak merasa melakukan pembatalan wudu gitu kan, kayak kentut gitu misalnya atau tidur gitu kan. Jadi kalau selama masih belum ada tanda-tanda tersebut, maka
wudhu kita nih masih dianggap keberadaannya itu ada ya teman-teman. Dan masih sah kalau kita menjalankan untuk buat sholat duha. Gitu. Nah, yang di sini selanjutnya ada metode urf. Secara bahasa, kata urf itu merupakan derivasi dari kata arofa yang rifu urfan, yang berarti mengetahui. Sedangkan menurut istilah ahli usul, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa urf itu ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan, atau sesuatu yang ditinggalkan. Nah, hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-urf dengan al-adah. Berdasarkan pengertian, urf yang disampaikan oleh Abdul Wahab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Jadi urf ini menurut Abdul Wahab Khalaf itu apa ya? Pengertiannya atau maknanya itu sama dengan adat gitu. Nah, contoh urf di sini itu ada beberapa nih ya. Yang pertama ada penggunaan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Terus kedua, pemakaian cincin pada jari manis. Yang ketiga, penyembelihan hewan tertentu untuk keperluan makanan. Yang keempat, pelaksanaan acara perkawinan yang dilakukan dengan adat atau tradisi tertentu asalkan tidak melanggar syariat Islam. Yang kelima, pemakaian pewarna rambut alami seperti henna. Yang keenam, pengambilan cuti saat hari raya untuk berkumpul bersama keluarga. Yang ketujuh, membayar mahar dalam bentuk harta benda pada pernikahan. Nah, yang terakhir ada metode masali mursalah. Masali adalah jamak dari masalah. Dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Nah, secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama usul fikih yang pada prinsipnya hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu maslahah pada prinsipnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Nah, dari beberapa definisi tadi nih ya, yang terkait si masalah mursalah ini dapat ditegaskan bahwa secara redaksional terdapat perbedaan, tetapi secara prinsip adalah sama, yaitu yang dimaksud maslahat adalah suatu sarana untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan manusia yang bersendikan asas menarik manfaat dan menolak kemudaratan. Sedangkan mursalah artinya sama dengan mutlakoh, yaitu terlepas. Maksudnya maslahat itu atau kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Contohnya di sini ada 3. Yang pertama, masalah tentang hukum memakan makanan laut yang sudah mati seperti ikan atau udang. Nah, masalah mursalah dalam hal ini tuh adalah apakah hukumnya haram atau halal untuk memakan makanan laut yang sudah mati tersebut. Yang kedua, masalah tentang hukum pernikahan mahram. Nah, masalah mursalah dalam hal ini adalah bagaimana menjelaskan hukum pernikahan antara dua orang yang terkait hubungan darah seperti sepupu atau sepupu sekali remove. Nah, yang ketiga, masalah tentang hukum membayar zakat fitrah secara tunai atau barang. Masalah mursalah dalam hal ini adalah menentukan mana yang lebih baik untuk membayar zakat fitrah, apakah dengan uang tunai atau memberikan barang. Nah, dari materi yang udah kita bahas tadi, dapat disimpulkan nih, ijtihad itu adalah pengerahan segala kemampuan ahli fikih dalam menetapkan istinbat hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci satu persatu. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan perintah untuk berijtihad, baik diungkapkan secara isyarat maupun secara jelas. Nah, dalam ijtihad terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan, yaitu ada tadi ya kan metode qiyas, metode fatwa sahabat, metode istisan, metode istisab, urf, dan marsali mursalah. Nah, sebagian kita ketahui nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis itu terbatas jumlahnya. Sedangkan peristiwa-peristiwa yang dihadapi para manusia itu selalu timbul dengan tidak terbatas. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwa nas-nas yang terbatas jumlahnya itu mencukupi untuk menentukan peristiwa-peristiwa manusia yang sewaktu-waktu timbul dengan jumlahnya yang tidak terbatas itu. Selagi tidak ada jalan untuk mengenal hukum peristiwa tersebut, maka dilakukanlah ijtihad. Gitu, teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.